Selamat datang di Market Insight BRI Manajemen Investasi. Kali ini kami akan membahas perkembangan pasar terkini dan perkembangan tren yang sedang berkembang untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi yang tepat. Pasar global. Shutdown pemerintah Amerika Serikat dimulai pada 1 Oktober 2025 akibat kegagalan Kongres menyetujui anggaran tahun fiskal 2026. Akibatnya, sekitar 800.000 pegawai federal terkena bekerja tanpa gaji, sementara lembaga non-esensial menghentikan sebagian besar operasinya. Upaya Senat untuk mengesahkan pendanaan sementara terus gagal, membuat shutdown berpotensi berlangsung lama. Pemerintah memperkirakan kerugian ekonomi mencapai sekitar 15 miliar dolar Amerika Serikat per minggu selama shutdown berlangsung. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menunda rilis data tenaga kerja bulan September yang seharusnya dirilis pada Jumat 3 Oktober karena pemerintah Amerika Serikat sedang mengalami shutdown. Pasar memprediksi bahwa The Fed masih akan memotong suku bunga acuan pada bulan Oktober, sehingga besar kemungkinan data ketenaga kerjaan bulan September melemah. Kondisi manufaktur Cina sesuai prediksi masih berada di fase kontraksi pada bulan September, dengan indeks di level 49,8, relatif datar dibandingkan 49,4 pada bulan Agustus. Pasar dalam negeri. Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia meyakini bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2025 dapat tumbuh sebesar 5,2% year on year. Faktor pendorongnya antara lain positifnya belanja pemerintah di kuartal 4, realisasi investasi yang sesuai rencana, serta peluncuran stimulus fiskal senilai 30 triliun rupiah pada kuartal 4 2025. Kondisi manufaktur bulan September masih berada dalam fase ekspansi dengan indeks 50,4, meskipun menurun dibandingkan Agustus yang tercatat 51,5. Inflasi bulan September tercatat tumbuh 2,65% year on year, meningkat dibandingkan inflasi bulan Agustus sebesar 2,31% year on year, namun masih dalam level yang terkendali. Cadangan devisa bulan September akan dirilis pekan ini dan diprediksi menurun, seiring langkah intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Surplus neraca perdagangan bulan Agustus meningkat menjadi 5.488 juta US dollar, lebih tinggi dibandingkan Juli sebesar 4.174 juta US dollar. Peningkatan surplus ini didorong oleh penurunan impor sebesar minus 6,56% year on year, sementara ekspor tumbuh 5,78% year on year. Indeks kepercayaan konsumen bulan September akan dirilis pekan ini dan diperkirakan masih berada pada level optimis di atas 100, setelah pada Agustus tercatat di level 117,2. Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 0,23% sepanjang pekan lalu, dan ditutup pada level 8.118. Pekan ini, IHSG minim katalis dari dalam negeri, sementara dari global terdapat sentimen negatif terutama dari Amerika Serikat akibat belum adanya kepastian terkait pembukaan kembali pemerintah atau government shutdown. IHSG berpotensi mengalami koreksi pekan ini setelah 3 pekan berturut-turut mencatatkan penguatan. Dari sisi aliran modal, investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 2,72 triliun rupiah sepanjang pekan lalu. Secara year to date, aliran modal asing masih mencatatkan arus keluar sebesar 56,93 triliun rupiah. Secara sektoral, penguatan terbesar terjadi pada sektor industri dasar plus 5,88%, teknologi plus 4,97%, dan konsumsi siklikal plus 4,89%. Pada perdagangan 3 Oktober, yield obligasi pemerintah turun pada tenor 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun, yang masing-masing berada di level 5,46%, 6,31%, dan 6,79%. Sementara itu, yield tenor 15 tahun relatif stabil di level 6,71%. Di pasar global, yield obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi dolar Amerika Serikat tenor 10 tahun atau Indon 35, berada di level 4,91%, relatif datar dibandingkan 4,96% pada 26 September. Hal serupa terjadi pada yield US Treasury tenor 10 tahun
yang stabil di 4,12% dari sebelumnya 4,19% pada periode yang sama. Kredit default swap atau CDS Indonesia tenor 5 tahun yang mencerminkan persepsi risiko negara turun menjadi 78,63 basis poin. Dari sisi nilai tukar, rupiah menguat 1,22% sepanjang pekan lalu, dengan kurs US dollar per Indonesian rupiah ditutup di level 16.540 pada 3 Oktober 2025. Per 2 Oktober 2025, kepemilikan asing pada surat utang negara atau SUN tercatat 901,03 triliun rupiah atau 13,95% dari total outstanding, turun dari 911,99 triliun rupiah atau 14,13% pada 26 September. Rekomendasi aset alokasi. Alokasi strategis. Data sektor jasa Amerika Serikat yang dirilis Jumat lalu menunjukkan stagnasi pada bulan September karena aktivitas bisnis Amerika Serikat menyusut untuk pertama kalinya sejak pandemi dan pesanan baru nyaris tidak meningkat. Indeks aktivitas bisnis turun masuk ke wilayah kontraksi untuk pertama kalinya sejak Mei 2020. Hal ini memberi ruang bagi Bank Sentral Amerika Serikat untuk memangkas suku bunga acuan mereka pada bulan Oktober dan Desember ini. Probabilitas pemangkasan the Fed rate adalah 95% dan 89% pada masing-masing Oktober dan Desember. Hal ini akan menjadi faktor positif untuk reksadana pendapatan tetap dan campuran. Alokasi taktikal. Kebijakan pro-growth yang selaras dari Menkeu dan BI akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa bulan ke depan. Reksadana saham menjadi alternatif yang tepat untuk investor yang memiliki profil risiko yang lebih tinggi. Demikian kesimpulan dari Market Insight hari ini. Nantikan informasi selanjutnya dan ikuti kami di media sosial. Sampai jumpa di Market Insight BRI Manajemen Investasi minggu depan.